Berikut dari Imaratun Niza. Bagaimana cara mudah untuk mendevelop orang kita, Pak? Jawabannya tidak pernah ada kata mudah. Tidak pernah ada kata mudah. Ya. Tidak mudah. Makanya inilah kunci dari perusahaan yang unggul. Ya. People development. Semua perusahaan pernah dengar ini. Pengembangan manusia. Berapa banyak dari kita yang melakukan? Berapa banyak dari Anda yang bekerja keras untuk mendevelop orang-orang Anda? Berapa banyak? Sedikit. Sedikit. Bahkan, maaf ya, bukan menyindir Anda. Di sini kan sebagian besar kan owners, ya, founders, pendiri perusahaan. Masih ingat nggak minggu lalu ya, 100% bilang 100% bilang akan berbenah. Tapi berapa banyak yang betul-betul mengambil action? Masalahnya kadang-kadang bukan di mereka. Hati-hati ya, para owner, para founder. Anda mengira masalahnya di orang-orang Anda ya. Anda mengira masalahnya di mereka. Di mereka. Lupa bahwa sebagai owners kita harus memberikan teladan. Anda harus menjadi example. Ini yang berat loh. Anda harus jadi contoh. Ya, contoh nih, katakan Mbak Ima. Mbak Ima bukan owner ya, setahu saya Mbak Ima bukan owner. Anda sebagai pimpinan sebuah unit bisnis, Anda bagian dari salah satu pimpinan. Berarti Anda punya orang di bawah Anda. Ya, jangan jauh-jauh, jangan ngomong owner ya. Anda di sini, Anda punya pasukan. Mau satu, mau dua, nggak masalah. Anda ini sendiri sudah jadi ini belum loh? Gitu. Itu langkah pertama. Anda sendiri jadi teladan, jadi role model atau belum? Jadi dulu ya. Jadi teladan dulu, jadi role model dulu. Dan mereka tidak bisa membantah Anda setelah itu. Kenapa? Karena saya saja mau melakukan. Jadi kalau saya minta Anda lakukan, Anda tidak punya alasan. Bayangkan kalau kita tidak menjadi contoh, kita tidak jadi teladan. Kita menyuruh sesuatu, dia bilang lah, ibu sendiri nggak begitu. Contoh ya, ibu suruh dia belajar, tapi dia tidak pernah melihat ibu belajar. Lebih sulit Bu nyuruh orang kita belajar ketika dia tidak pernah melihat kita belajar. Ya, saya ada satu pesan. Anak kita tidak selalu mendengar ucapan kita. Mau kamu gitu keluar dari mulut kita. Belum tentu didengar. Tapi mereka selalu melihat yang kita lakukan. Jadi, cara tercepat untuk mendevelop orang dengan keteladanan. Tidak ada cara yang lebih ampuh. Itu mudah. Tidak mudah, sayangnya, Bu Ima. Ya, kalau Ibu Ima bilang cara mudah, enggak mudah sayangnya. Tapi cara cepat, keteladanan. Saya ingat waktu anak saya masih kecil gitu ya. Saya baca buku, saya menulis buku. Iya, saya menulis buku kan. Saya baca buku, dan ketika buku saya datang, saya tunjukkan ke mereka. Dan anak saya langsung merasa bahwa dia juga bisa menulis. Kalau dulu dia mengambil kertas putih polos, dibikin buku, dibentuk seperti buku, lalu dia menulis. Dan dia bilang, "Pak, aku menulis." Keteladanan jauh lebih powerful. Daripada saya suruh bilang, "Nulis dong kayak papa." Nggak ampuh. Ya, tapi kalau mereka melihat, mereka mau. Lalu kalau ke mall, jalan-jalan, pasti kita ke toko buku. Pasti ke toko buku.
Dan itu ritual, ya. Kita boleh tidak mampir ke tempat yang lain-lain, tapi ke toko buku harus. Mereka melihat bahwa buku merupakan keseharian dan mereka punya jatah. Mereka boleh beli buku. Sampai kita harus menjatah. Kenapa? Karena mahal. Buku-buku yang mereka mau baca itu mahal. Ya, kita baca buku bahasa Indonesia, mereka maunya buku itu bahasa Inggris. Ya mahal, buku bahasa Inggris masih mahal sekali, ratusan ribu. Tetapi apakah kita menghentikan? Enggak. Enggak. Kita sudah ngasih contoh, kita ke toko buku beli buku, mereka juga beli buku. Keteladanan jauh lebih powerful. Ya, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Ya, betul ya. Kalau mereka melihat, mereka melakukan. Sama ya. Di dunia nyata, bawahan kita, subordinate kita itu adalah anak-anak kita. Saya tidak heran kalau Anda tiba-tiba bilang, anak saya percaya yang Anda maksud bukan anak lahiriahmu. Saya percaya kalau salah satu dari Anda di sini bilang, anak saya percaya yang Anda maksud adalah orang-orang Anda. Karena kita memperlakukan mereka mirip seperti kita memperlakukan anak-anak kita. Ya, bagaimana Anda membesarkan anak Anda, begitu juga Anda memperlakukan orang-orang Anda. Anda bisa memberi mereka teladan. Anda bisa memberikan contoh. Sampai suatu hari mereka bangga bahwa mereka punya pimpinan seperti Anda. Sesuatu yang Anda akan bangga banget ketika Anda mendengar anak Anda bilang bahwa dia menceritakan kehebatan Anda kepada teman-temannya. Di situ baru Anda merasakan bahwa anak Anda bangga kepada Anda. Nah, coba karyawan kita, orang-orang kita bangga bahwa dia punya pimpinan seperti Anda. Dan dia bisa menceritakan kemana-mana. Sehingga itu menarik lebih banyak orang-orang hebat masuk ke perusahaan Anda. Karena Anda pimpinan yang bagus. Nah, itu tantangan buat Anda. Ya, baik. Masih ada satu dari Riz. Bentar. Dari Ima sudah, dari Maria. Pagi Pak Gus, saya Maria dari Topsel. Ingin tanya bagaimana caranya rencana kerja berjalan dengan seimbang. Rencana kerja berjalan dengan seimbang. Kurang begitu paham maksud seimbang begini, tapi boleh saya tangkap segala sesuatunya sesuai ya, tidak cuma omsetnya bagus tapi marginnya tidak bagus dan sebagainya. Karena itulah penjelasannya, karena itulah kita tidak bekerja sendirian. Karena itulah di dalam sebuah perusahaan kita punya namanya struktur organisasi. Sehingga tidak ada satu divisi, satu bagian yang merasa paling hebat. Lantas, contoh, kalau kita hanya punya divisi operasi, tidak punya divisi lain yang mengimbangi, maka pasti omset sales menjadi tujuan utama. Tapi lupa bahwa kita juga harus dapat profit. Contohnya, dia jor-joran, jualan, lupa marginnya habis. Dia jor-joran, biayanya tinggi. Ya, ongkos angkut saja sudah berapa, dia tidak hitung. Pokoknya jualan. Padahal kita masih harus kirim, kita masih harus antar, dan jaraknya luar biasa jauhnya. Akibatnya apa? Biaya pengiriman tinggi. Nah, saya mengartikan begitu ya, Mbak Maria. Jadi tidak balance ya. Baik, business plan milik organisasi. Di dalam organisasi kita, berarti relevan ya jawaban saya yang saya share tadi ya. Bahwa business plan alone tidak bisa ya. Business plan sendiri tanpa Anda dilengkapi oleh sebuah struktur organisasi yang mapan, yang hebat, yang bagus, dilengkapi manusia yang ini, nggak bisa ya. Boleh saya jawab secara singkat? Kalau Anda mau balance, ini beres dulu. Paling sedikit 6 poin ini beres, sehingga dia bisa membalance. Membalance itu tidak membiarkan sesuatu bagus, tapi yang lain rancur. Balance artinya segala sesuatu pada porsinya. Keseimbangan. Ya, sales bagus, margin bagus. Dalam upaya mencapai sales,
anggaran biayanya terkendali. Terkendali. Bukan gara-gara ngejar sales, biayanya lantas jadi biaya tinggi. Kesemuanya menghasilkan net profit sesuai rencana. Saya mengartikan begitu ya, mudah-mudahan itu yang Anda maksud ya. Baik, berikutnya Rizka dari Breadmat ya. Selamat siang Bapak, bagaimana handling tim yang sedang patah semangat? Mungkin down saat omset sedang turun dan sebagainya. Pimpinan menyemangati mereka. Pimpinan ada di situ, pimpinan memberitahu caranya. Bukan membiarkan, bukan hanya memarah-marahi, tetapi mencari tahu apa yang menyebabkan Anda tidak mencapai omset, beritahu mereka, ajarin mereka, minta mereka lakukan bersama-sama Anda, dan buktikan bahwa jika Anda melakukan sesuatu yang benar, akan ada hasilnya. Ya, saya punya pengalaman. Saya punya grup menti. Menti itu orang-orang yang sedang belajar. Di antara mereka itu ada yang sebisa-bisanya. Sebisa-bisanya artinya belum bisa banget. Mencoba untuk melakukan apa yang saya ajarkan. Katakan dari 100%, baru dilakukan 20%, baru dilakukan 25%. Masih jauh ya, jauh dari harapan saya. Ada hasilnya enggak? Jawabannya ada. Jadi apa poinnya? Sesedikit-sedikitnya yang Anda lakukan, pasti ada hasil. Serendah-rendahnya yang Anda perbuat, asal Anda mau berbuat, ada hasil. Itu yang disebut tidak perlu sempurna, tidak perlu perfect, tidak perlu sempurna dulu untuk melakukan. Anda belajar, Anda jadi tahu apa yang harus dikerjakan. Anda belum kerjakan 100, baru 25, baru 20, baru 30, tidak apa-apa. Tapi percaya akan membawa hasil. Tidak ada tindakan perbuatan yang sia-sia. Salah aja bisa menghasilkan, apalagi kalau benar. Anda salah-salah aja, Anda happy kok. Apalagi kalau benar. Ya, nah saya punya pengalaman dari teman-teman yang ikut mentoring. Mereka mengakui kok, mereka tidak lakukan itu di WA group loh. Mereka ngomong bukan ke saya. Kalau hanya ngomong ke saya barangkali ya cuma nyeneng-nyenengin saya. Tapi mereka bicara di grup bahwa yang mereka lakukan masih jauh dari yang diharapkan oleh mentornya. Tapi mereka berhasil nggak? I'm happy ya, mereka minus bisa positif, target tumbuh 5% bisa tumbuh belasan persen. I'm happy. Kenapa? Mereka lakukan belum semuanya saja sudah membawa hasil, apalagi kalau dilakukan dengan paripurna, dengan full gitu ya. Berikut, ini barangkali terakhir ya, karena kita sudah jam 11 lewat. Supaya otomatis, berarti kita harus membiasakan tim melihat contoh yang baik, supaya mereka tidak merasa ada tekanan. Ya, lagi-lagi, the power of example ya, the power of teladan ya, kehebatan dari keteladanan itu jauh lebih ampuh daripada the power of bicara gitu ya. Memang Anda butuh sebagai pimpinan, Anda butuh bicara, Anda butuh memotivasi orang. Tetapi jauh lebih powerful kalau mereka melihat Anda adalah orang pertama yang melakukan itu. Saya kenal seseorang beliau mungkin ada di ruangan ini ya. Dia bilang begini, saya belum menegur mereka karena saya harus jadi contoh dulu. Wah, itu jempol itu ya. Ada big boss bilang, saya belum mau menegur mereka dulu sampai saya melakukannya. Jadi dia memberikan teladan sampai orang-orangnya lihat bahwa
dia sendiri sudah melakukan, baru dia nanti akan menegur. Nah, itu yang hebat ya. Nah, ini masih ada lagi satu pertanyaan. Oke. Padahal tadi yang terakhir. Pak Guswa, dalam struktur organisasi toko, apakah wajib toko mempunyai admin PB dan good receiving? Saya jawab wajib. Ya, karena selebihnya kita terlalu pandai mencari alasan. Kalau kita tidak mau, bagaimana? Boleh, tukerannya Anda harus siap, shrinkage Anda menjadi tukerannya. Ya, segala sesuatu begitu ya. Anda mau hemat di satu titik, mungkin Anda akan melihat di titik lain Anda tinggi. Nah, saya kembalikan ke Mbak Feli yang bertanya, saya kembalikan ke Anda. Anda periksa dulu, betul nggak yang saya ngomong? Bahwa Anda akan menukar apa yang Anda langgar dengan tingginya shrinkage. Tapi kalau Anda bilang, enggak, shrinkage saya aman-aman saja, barangkali Anda punya cara lebih ampuh dari yang saya ajarkan. Ya, barangkali. Tetapi mari kita periksa ya. Kadang-kadang kita, nah, balik lagi ya Bapak Ibu, Anda mau belajar dari kesalahan atau Anda mau mengambil pelajaran dari yang tinggal yang baik-baiknya. Kalau Anda bergaul dengan saya ajarkan yang baik-baiknya. Kenapa? Karena saya sudah menyaring yang jelek-jelek. Sudah saya saring. Tapi kalau Anda sudah dengar yang baik-baik, dan Anda tetap mau melakukan yang belum benar itu, tetap ngotot. Nggak apa-apa juga. Saya punya quote favorit saya sebagai penutup. Ini quote yang menakutkan banyak orang, tapi herannya orang gampang lupa dan dia ulangin lagi. Quote-nya ampuh banget ini. Very powerful. Barang siapa tidak belajar dari kebaikan, maka ini powerful banget loh. Banyak orang yang takut dengar ini. Tapi herannya, banyak orang melanggar ini. Barang siapa tidak belajar dari kebaikan, maka dia harus belajar dari keburukan. Powerful nggak? Very powerful. Saya dulu ingat ya, ada seseorang membocorkan ke saya, dia bilang, Pak, saya takut banget Pak dengar kalimat ini. Yet itu bahasa Indonesianya apa? Meskipun demikian, tetap saja dia melanggar. Meskipun dia sudah tahu, ini loh baik, kerjakan. Nggak dikerjakan. Tunggu saja ya. Dia akan belajar dari keburukan. Barang siapa tidak belajar dari kebaikan, maka dia harus belajar dari keburukan. Ini mengerikan sebenarnya. Dan saya sering kali melihat ini. Sudah melihat ini berkali-kali. Ya. Makanya saya tuh takut sebenarnya. Takut kalau itu terjadi. Tetapi saya bilang tadi ya, meskipun demikian, banyak orang memilih bereksperimen dengan cara-cara yang dia pikir dia bisa baik gitu. Merasa lebih mau mengambil resiko itu, gitu. Kira-kira begitu ya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih, cukup banyak pertanyaan yang menggelitik dan membuat saya bisa menjelaskan secara terima kasih Pak Kris. lebih baik apa yang saya maksud ya. Terima kasih kembali Pak Hadi. Subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow and